Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan membagikan sebuah video best practice menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Minjimisa SPD 201699552301 SMA Negeri Noebana. Mahasiswi PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Florentina Yasinta CP MPD. Guru Pamong Ibu Veronica Dongi SPD. Tertanggal 23 Januari tahun 2024. Tujuan yang ingin dicapai: 1. Meningkatkan hasil belajar peserta didik. 2. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Salah satu masalah yang dialami guru adalah rendahnya keterampilan berpikir kritis peserta didik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pembelajaran kurang inovatif, model dan media pembelajaran yang digunakan kurang tepat, dan guru kurang matang dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Dari latar belakang masalah tersebut, maka salah satu upaya guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, yakni model Problem Based Learning atau PBL. Praktik ini penting untuk dibagikan. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak rekan guru yang mungkin mengalami permasalahan yang identik atau sama dengan permasalahan yang dialami penulis. Sehingga melalui praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Peran saya sebagai mahasiswa PPG Daljab dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan evaluator. Selain itu, guru juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan model, metode, media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan kesulitan belajar peserta didik dapat teratasi serta mampu mencapai hasil belajar peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pelaksanaan sintak dalam pembelajaran belum terlaksana secara maksimal, dan waktu pembelajaran terbatas sehingga untuk memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis dalam menemukan masalah kurang maksimal. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk menghadapi tantangan. 1. Guru perlu memperdalam pemahaman mengenai model pembelajaran yang dipilih
sehingga guru dapat memanfaatkan waktu yang sudah dialokasikan dalam pembelajaran. 2. Melibatkan peserta didik agar lebih aktif dan berpartisipasi dalam setiap tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah direncanakan. Adapun proses pembelajaran sebagai berikut. Hasil. 1. Hasil pretest dan posttest peserta didik. 1. Alberta Hala. Nilai pretest 40. Tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 100. Tuntas karena mencapai KKM. 2. Allen A. Lunokas. Nilai pretest 20. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 3. Irene Benu. Nilai pretest 60. Tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 60. Tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. 4. Dewi S. Tamonov. Nilai pretest 80. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 5. Angelica Putri Hiki Hedo. Nilai pretest 80. Tuntas karena mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 6. Hepianus Baunsele. Nilai pretest 20. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 7. Mira Willy Takneo. Nilai pretest 40. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 8. Niger Nabunome. Nilai pretest 60. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 80. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 9. Odina Lunokas. Nilai pretest 40. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. Nomor 10. Primus Nomleni. Nilai pretest 40. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. Nomor 11. Robertus Taloim. Nilai pretest 60. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 80. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. Nomor 12. Sicilia Neolaka. Nilai pretest 20. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 13. Victor Yabes Letuna. Nilai pretest 20. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 100. Dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. Nomor 14. Wande A. Teva. Nilai pretest 20. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai posttest 60. Dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nomor 15. Yusri
Mone, nilai pretest 60 dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai postes 100 dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. Nomor 16 Yuli de Bioclio. Nilai pretest 20 dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai postes 100 dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. Nomor 17 Yosince A. Bonsele. Nilai pretest 20 dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai postes 100 dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 19 YC Akase. Nilai pretest 20 dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai postes 100 dinyatakan tuntas karena mencapai KKM. 19 Judith A. Nuveto. Nilai pretest 20 dinyatakan tidak tuntas karena tidak mencapai KKM. Nilai postes 100 dinyatakan tuntas. Jumlah nilai pretest secara keseluruhan 760 dan jumlah nilai postes secara keseluruhan adalah 1780. Nilai rata-rata pretest 40,0 dan nilai rata-rata postes 94,0. Jumlah peserta didik tuntas untuk pretest 2 peserta didik, sedangkan jumlah peserta didik tuntas dalam postes 17 peserta didik. Presentasi ketuntasan nilai untuk pretest 10,5% dan presentasi ketuntasan untuk postes 89,5%. Jumlah peserta didik tidak tuntas dalam pretest 17 peserta didik dan jumlah peserta didik tidak tuntas dalam postes 2 peserta didik. Presentasi ketuntasan untuk 17 peserta didik yang tidak tuntas dalam pretest adalah 85,5% dan 2 peserta didik tidak tuntas dalam postes 10,5%. 2. Daftar nilai keterampilan. 1. Alberta Hala. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 100, rerata 100. 2. Allen Alinokas. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 92, rerata 96. 3. Irene Benu. Nilai diskusi 83, nilai presentasi 83, rerata 83. 4. Dewi Estamonov. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 100, rerata 100. 5. Angelica P. Hikihedo. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 100, rerata 100. 6. Hepianus Baunsele. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 92, rerata 96. 7. Mirawi Taneo. Nilai presentasi 100, nilai diskusi 100, rerata 100. 8. Niger Nabunome. Nilai diskusi 83, nilai presentasi 92, rerata 87,5. 9. Odina Lulokas. Nilai diskusi 83, nilai presentasi 92, rerata 87,5. 10. Primus Nomleni. Nilai diskusi 83, nilai presentasi 92, rerata 87,5. 11. Robertus Taloin. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 100, rerata 100. 12. Cecilia Nyolaka. Nilai diskusi 83,
Nilai presentasi 92, rata 87,5. 13. Victor Y. Letuna. Nilai diskusi 83, nilai presentasi 92, rata 87,5. 14. Wandi Atefa. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 100, rata 100. 15. Yisri M. Mone. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 100, rata 100. 16. Yoli D. Bioglio. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 92, rata 96. 17. Yosince Baunsele. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 100, rata 100. 18. UCA Kase. Nilai diskusi 100, nilai presentasi 92, rata 87,5. 19. Yudit Hanufeto. Nilai diskusi 83, nilai presentasi 92, rata 87,5. Jumlah nilai diskusi 1764, jumlah nilai presentasi 1803, dan jumlah rata 1783,5. Pembahasan hasil pretest dan posttest peserta didik pada awal dan akhir pembelajaran menunjukkan bahwa dari 19 peserta didik yang mengikuti pretest, 2 peserta didik yang nilai di atas KKM dan dinyatakan tuntas, sedangkan 17 peserta didik lainnya mendapat nilai di bawah KKM dan dinyatakan tidak tuntas. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pretest peserta didik tidak tuntas secara klasikal, sedangkan hasil posttest peserta didik menunjukkan bahwa dari 19 peserta didik yang mengikuti posttest, 17 peserta didik mendapat nilai di atas KKM dan dinyatakan tuntas, sementara 2 peserta didik mendapat nilai di bawah KKM dan dinyatakan tidak tuntas. Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa posttest peserta didik tidak tuntas secara klasikal. Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran. Hal ini dilihat dari hasil pretest dan posttest. Hasil penilaian keterampilan mencakup penilaian sikap pada saat diskusi dan penilaian presentasi dari ke-19 peserta didik secara keseluruhan mendapatkan 83 sampai 100 dengan predikat A, keterangan sangat baik. Yang terlibat dalam pelaksanaan aksi. Yang pertama, kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab. Yang kedua, dosen pembimbing selaku pembimbing dalam praktik pembelajaran. Yang ketiga, guru pamong juga berperan sebagai pembimbing dalam praktik pembelajaran. Yang keempat, guru atau mahasiswa PPG Daljak berperan sebagai fasilitator, pengelola pembelajaran, motivator, dan evaluator atau pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran.
Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan strategi. Yang pertama, media pembelajaran yang menarik dan inovatif, berupa PPT dari Canva yang diterapkan dalam pembelajaran. 2. Sarana dan prasarana berupa laptop, HP, dan proyektor. 3. Alat dan bahan berupa pulpen dan Snowman. 4. Materi pendukung berupa buku siswa dan buku guru, serta video pembelajaran. Hasil dari pembelajaran. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi sistem pernapasan di kelas 11 MIA 2 SMA Negeri Malbana dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Hasil dari pembelajaran. Respon orang terkait strategi yang dilakukan. 1. Respon kepala sekolah. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi. 2. Respon teman sejawat atau rekan sejawat. Problem Based Learning atau PBL digunakan atau tetap digunakan. Selain itu, terapkanlah model pembelajaran inovatif yang lain, serta media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga efektivitas dalam pembelajaran dapat tercapai dengan sangat baik. 3. Respon peserta didik. Hasil refleksi peserta didik yang dilakukan setelah kegiatan pembelajaran adalah peserta didik sangat senang dengan pembelajaran yang dilakukan. Ada hal menarik yang peserta didik temui dalam pembelajaran. PPT yang digunakan sangat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran dan tidak ada kesulitan yang ditemui pada saat pembelajaran, serta peserta didik berharap hal baik yang ditemui dalam pembelajaran terus ditingkatkan. Jika bisa, gunakan media berupa aplikasi agar peserta didik terus termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Referensi. 1. Astuti ISD tahun 2022 dengan judul Penerapan Problem Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Education, Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran 24 317-324. 2. Nur Halimah N dan Melissa M tahun 2023, upaya peningkatan keaktifan pelajar peserta didik menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan strategi berdiferensiasi. Ide guru, Jurnal Karya Ilmiah, Guru 83563-568. Sekian dan terima kasih.